Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga begitu ya, dalam lembaga-lembaga survei hari ini sudah berseleweran di mana-mana begitu. Setiap minggu keluar, kalau tidak SMRC begitu ya, Carta Politika, terus kemudian kalau tidak Carta ya muncul LSI begitu ya. Kalau tidak LSI kemudian apa namanya yang lain begitu, indikator dan sebagainya begitu. Tetapi ada yang mengatakan di sini lembaga survei menurut saya pribadi ya ngaco begitu ya ini. Anies Baswedan gagal dapat tiket di Pilpres di 2024 ya. Survei ini LSI DNJA bocorkan ya apa namanya penyebabnya begitu ya. Jadi selama ini apa di koalisi perubahan itu menurut saya pribadi sudah solid begitu. Apa yang mau menggagalkan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres di 2024 begitu. Partai Nasdem sudah sepakat itu begitu kan. Nah, lembaga survei itu untuk menentukan kegagalan untuk tidak punya tiket Anies Baswedan seharusnya kan ditanya kepada apa namanya ketua-ketua umum partai begitu kan. Jadi logikanya begini. Kalau memang lembaga survei itu mengatakan bahwa Anies gagal dapat tiket di Pilpres 2024, ditanya kepada respondennya kan seharusnya koalisi perubahan begitu ya. Misalnya tanya ke ketua umum partai Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh, apakah gagal Anies Baswedan untuk punya tiket untuk maju di Pilpres 2024? Kepada AHY juga ditanyakan yang sama. Kepada PKS juga tanyakan yang sama begitu. Kalau dia mengatakan bahwa akan gagal, ya katakan gagal. Ya selama ini pertanyaannya kan responden masyarakat begitu ya. Di mana letak logikanya bayangkan begitu ya. Kalau berpikiran cerdas kan seperti itu respondennya. Jangan terkecoh pada responden masyarakat. Karena yang menentukan untuk tiket maju sebagai seorang capres-cawapres itu adalah ketua umum partai. Seharusnya respondennya itu adalah ketua umum partai, bukan masyarakat yang ecek-ecek sana sini. Respondennya tidak jelas, metodenya dibuat-buat, bisa saja seperti itu begitu. Apalagi ditambah sponsornya mereka, siapa yang bayar kan begitu logikanya begitu kan, aneh begitu kan. Orang cerdas kita harus melihat seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Anies Baswedan gagal dapat tiket Pilpres di 2024. LSI DNJA bocorkan penyebabnya ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini aneh, lembaga survei kok ngurusin ya nggak dapat tiket segala macam. Fokus survei elektabilitasnya saja. Jangan lupa ya pendanaan lembaga surveinya dibuka dari mana, metode dan samplingnya dari mana juga dibuka ke publik. Kalau tertutup asumsi publik pasti pesanan ya kelompok tertentu, betul begitu. Selama lembaga survei tidak membuka siapa respondennya, ya, siapa yang bayar dan siapa sponsornya, itu tidak mungkin orang itu akan percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Karena lembaga-lembaga survei ini sekarang sudah merosot begitu, orang tidak begitu percaya walaupun opini yang memberikan itu adalah membentuk opini seolah-olah yang kita bayar itu adalah menang di situ begitu kan. Tapi tahu-taunya di situ ya bisa kebalik begitu. Bahkan jadi ingat ada lembaga survei yang berani taruhan Alphard. Sampai sekarang Alphardnya belum keluar. Ya siapa mereka begitu kan. Ya pada hakikatnya ya orang-orang itu kan terlalu sombong begitu kan. Karena dia punya lembaga survei misalnya begitu ya. Seolah-olah mendahului takdir Tuhan. Apapun ditaruh, apapun sana sini begitu. Bayangkan begitu. Bahkan dalam lembaga survei hari ini bisa saja itu terjadi begitu. Ini belajar dari hasil survei Pilgub Jawa Tengah 2018 ya, Ganjar Yasin, Sudirman Ida. Tapi hasilnya kan seperti itu begitu. Tapi kita lihat bagaimana pola pikir masyarakat yang harus kita bangun begitu. Jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei. Saya kira seperti itu. Lembaga survei itu yang turun ke bawah, yang survei sana sini begitu kan, itu kan dibayar begitu. Tidak mungkin orang yang kemudian disuruh sana ini tidak mau kalau tidak ada uangnya kan begitu. Uangnya dari mana? Tidak mungkin dari lembaga survei yang ada begitu. Pasti orang yang terafiliasi kepada calon presiden begitu ya. Entah siapa yang bayar, wallahu alam begitu ya. Ini sudah bagi bangun ya, Anies itu sudah pasti dikalahkan survei tapi dimenangkan rakyat, betul begitu. Lembaga survei bisa saja dikalahkan, tapi untuk Anies Baswedan sendiri bisa saja kemenangan bagi rakyat Indonesia begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini survei, ini beritanya ya, Anies Baswedan gagal dapat tiket Pilpres di 2024. LSI DNJA bocorkan penyebabnya. Dikutip dari tv1news.com ya. Lembaga Survei Indonesia LSI DNJA merilis hasil survei nasional soal bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket Pilpres di 2024. Kenapa kok gagal begitu kan? Apakah survei Deni LSI ini sudah menanyakan kepada ketua umum partai? Kalau belum menanyakan ke ketua umum partai begitu, ngapain membuat bahwa Anies Baswedan gagal begitu kan? Kan seperti itu logikanya begitu. Hasil survei tersebut disampaikan langsung oleh peneliti senior ya Adi Mulyana di kantor LSI DNJA Jakarta ya. Adi mengatakan bahwa survei itu dilakukan periode 3 sampai 14 Mei 2023 dengan dilengkapi riset kualitatif ya, apalagi kualitatif. Wah, mentah sekali begitu ya. Menggunakan metode sampling multisex random ya. Pada survei tersebut dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden. Bayangkan begitu. 1.200 responden apakah cukup begitu? Setiap provinsi, kalau 34 provinsi begitu ya, yang kemudian yang mau diambil berapa begitu. Ini bukan berarti LSI DJA mendukung Anies itu tidak ikut kontestasi, tapi memang ada yang melatar belakangi kira-kira skema jika Anies tidak dapat tiket capres, ujarnya melansir dari YouTube LSI DNJA official ya. Bahkan lembaga-lembaga survei hari ini banyak yang terafiliasi ke situ begitu kan. Sudah paham siapa mereka begitu. Terlebih apabila memang Anies tidak mendapatkan tiket di Pilpres 2024 bukan karena disebabkan pribadinya, melainkan dipengaruhi oleh konflik partai-partai pengusung. Lah, di mana letak konfliknya, di mana begitu? Bayangkan begitu ya. Kok bisa ya seorang lembaga survei yang melihat konflik yang ada di internal partai pengusung begitu. Misalnya Demokrat ya, terus kemudian Nasdem, terus kemudian PKS di situ begitu. Ya, konfliknya di mana begitu? Jadi kan aneh begitu. Kok bisa segitunya lembaga survei itu menjustis itu ada konflik di situ? Sudah menanyakan ke siapa? Seharusnya respondennya kan 3 partai, setidaknya anggota partai begitu kan. Respondennya baik dari anggota PKS, Demokrat dan Nasdem di situ begitu ya. Tapi kok tiba-tiba kalau masyarakat menanyakan begini, apakah konflik yang terjadi selama ini di partai koalisi pengusung Anies Baswedan, apakah ada konflik? Menanyakan seperti itu kepada masyarakat. Orang kan tidak tahu begitu kan. Yang terjadi konflik apa begitu kan. Kecuali dia ditanya kepada anggotanya begitu. Tak lepas dari partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan untuk persatuan KPP, yakni ada Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Ya, bulan Mei 2023 Partai Demokrat versi Muldoko mengajukan 4 bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan. Jelasnya bahwa hal tersebut tentu saja akan menyebabkan keterganggunya koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres ya pada pemilu di 2024 nanti. Sambungnya, inilah dengan cara-cara mereka bagi kami ya kenapa orang-orang bisa menjegal sana sini begitu kan. Padahal dia bukan kader partai dan sebagainya begitu. Ada apa begitu? Ini yang seharusnya kita evaluasi. Pak Jokowi kan sebenarnya sebagai kepimpinan negara, kalau memang yang dilakukan Muldoko salah, ya tegur saja kan, begitu logikanya begitu. Ya, sebagai kepala negara kita harus cerdas begitu kan. Mana yang pihaknya itu adalah benar-benar sesuai dengan hukum atau tidak begitu. Kalau seperti ini kan jelas bisa saja PDIP akan dirampas begitu ya. Bisa saja partai-partai yang lain bisa dirampas ya, yang tidak pernah menjadi sebagai anggota partai ya. KTA saja tidak punya, apalagi untuk menjegal atau mengambil langkah itu. Saya kira 16 kali Pak Muldoko kalah begitu. Seharusnya kan hal seperti ini Pak Jokowi kan jangan membiarkan itu. Kenapa Pak Jokowi sekelas kepala negara bisa membiarkan seperti itu? Atau jangan-jangan Pak Jokowi yang takut begitu ya? Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan terganggu koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu di 2024 nanti, sambung dia. Bahkan kabar buruk bagi ex-gubernur DKI Jakarta itu apabila Demokrat versi Muldoko disahkan oleh MA, besar kemungkinan tidak akan mendukung Anies sebagai capres. Ya, jelas di situ menjadi gagal luar biasa begitu kan. Tetapi kan pada hakikatnya apa sih yang harus kita lakukan? Urgensi apa yang harus kita rebutkan oleh seorang Muldoko begitu ya? Kalau memang salah, kenapa Pak Jokowi tidak menegur itu begitu kan? Seharusnya kan menegur begitu kan sebagai pimpinan negara begitu kan? Kok tiba-tiba mengambil ingin partai lain, dan bahkan partai-partai lain itu kan seorang diam di situ begitu kan? Seharusnya kan memberikan memberikan satu dukungan kepada Partai Demokrat bahwa ya yang cegal sana sini itu tidak baik begitu kan. Bisa saja akan terjadi kepada partai-partai yang lain. Bukan begitu logikanya begitu. Ini kan aneh begitu ya.
Bahkan ini ya selain itu Partai Nasdem juga tersandung kasus hukum. Salah satunya kadernya dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yakni Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi sebesar 8,32 triliun. Bayangkan ya, apakah partai-partai lain juga tidak ada yang korupsi begitu. PDP juga ada, yang lain juga ada begitu ya. Kenapa kok bisa menghambat seperti itu? Saya rasa tidak begitu ya. Karena kita tahu bahwa untuk memframing bahwa seolah-olah Anies Baswedan gagal ya seperti itu begitu kan. Kerjaannya lembaga survei begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.